Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini tempat saudara kita Daud, yang acara ini diadakan setiap malam Sabtu setengah bulan sekali. Dan alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan majelis ini istiqomah dan baik yang sahibul majelis ini Allah berikan kemudahan, diluaskan rezekinya, dan juga yang hadir ya diberikan Allah istiqomah bersama-sama kita memuji baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis-majelis semacam ini itu kita jangan melihat sipulannya, akan tetapi kita memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena majelis-majelis semacam ini kan adalah kita sama-sama memuji Rasulullah, bukan memuji sipulan, ya kan? Kita sama-sama memuji bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita, ya kan? Tanda orang cinta itu, orang itu banyak memuji, menceritakan orang yang dicintainya. Itu salah satu tanda cinta itu, yaitu memperbanyak membaca sholawat, ya lah. Nah, tapi cukuplah kita hanya dengan membaca sholawat tanpa menghadirkan di hati kita ini mahabbah. Nah, ini memang penting, ya kan? Kalau ingat bahari Abah dulu sekumpul kan, nah, pas ingat jadi apa? Amun hikam namanya di sini hendak mesra melawan Nur Rasulullah. Ya Allah, ujar Zidin berbanyak membaca sholawat. Nah, itu ujar Zidin namanya itu gawian muntung, ya kan? Tetapi nang gawian halnya apa? Hal kita nih apa perbuatan. Jadi kan lisan dalam memuji Rasulullah. Ya Allah, kalau halnya sih perbanyak kita sini rancaki bergaul dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergaul. Nah, itu memaslahkan jalan yang tercepat. Anak mesra lawan Muhammad, orang rajin membaca sholawat, kemudian lawan keluarga Nabi itu mesra. Ada hubungan yang kuat. Ya kan, ittisal, ada hubungan yang kuat dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ini tidak bisa lepas. Setiap orang yang berpadah mengaku cinta Rasulullah itu ini harus mencintai apa-apa yang mencintai Rasulullah. Kadang mungkin orang pada cinta Rasulullah, kadang mencintai apa-apa yang dicintai Rasulullah, ya kan? Karena setiap sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah itu pasti mulia, apapun itu. Apalagi minta maaf, bukan artinya bukan kita membanggakan nasab atau sebagainya, kadang, ya kan? Apalagi yang mengandung darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Setiap sesuatu itu mulia. Makanya Jalal Habib Ali apa? Liyatasharrafa bi kitabatil qalam wal qirtas wa tatanazzaha fi hadaikihil asma'u wal absar. Insyaallah hafal di belatannya Allah. Sampai-sampai Habib Ali itu menyatakan apa? Maknanya di sini apa? Ujar sini liyatasharrafa, bahkan ya sini liyatasharrafa bi kitabatil qalam. Bahkan ujar Habib Ali apa? Kertas itu menjadi mulia, pena al-qalam itu menjadi mulia. Karena apa? Karena menulis, menceritakan tentang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Artinya kemuliaan, orang ada bagi itisal secara langsung, hubungan nasab, ya kan, hubungan ilmu, itu orang-orang yang Allah berikan kemuliaan. Jadi bukan karena sipulannya yang mulia, tapi ini mendapat kemuliaan karena berhubungan dengan orang yang mulia, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di zaman Sayyidina Umar, itu Sayyidina Umar itu pernah berpendelun batu. Ujar Sayyidina Umar, Lon Hajar Aswad. Ujar Sayyidina Umar, wahai batu, engkau ini hanyalah batu, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Akan tetapi ujar Sayyidina Umar, aku akan menciummu. Karena apa? Karena Habibuna, karena kekasihku menciummu. Karena Rasulullah ittiba' taba'ah, mengikuti Rasulullah. Karena Rasul mencium Hajar Aswad, Sayyidina Umar mengikuti Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ini di dalam perkumpulan semacam ini, itu tujuannya, niat kita itu apa? Supaya menambah terus di hati kita mahabbah. Itu yang penting dulu isinya. Ya Allah, bacaannya insya Allah baca sholawat, tapi insya Allah banyak aja yang hafal atau gitu amaliyahnya mudah aja insya Allah, ya kan? Tapi yang penting itu diisi dulu bil mahabbah. Nah, untuk memperkuat mahabbah itu kayak apa? Ya tadi dengan banyak membaca sholawat dan juga bergaul dengan orang-orang soleh. Makanya sampai Sayyidina Abu Bakar itu menyatakan apa? Sayyidina Abu Bakar menyatakan apa? An asila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya an asila qarabati. Ujar Sayyidina Abu Bakar, menyambung tali silaturahim kepada keluarga Rasulullah itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim kepada keluarga aku sendiri. Nah, bukan berarti kita memutus hubungan dengan keluarga, enggak ada. Nah, karena apa? Karena Sayyidina Abu Bakar, para sahabat Nabi itu mengetahui kemuliaan. Ini orang-orang artinya yang dekat dengan Rasulullah. Para sahabat Nabi itu pun dekat, mulia karena Rasulullah. Akan tetapi mereka saling menghormati, saling mencintai, ya kan? Karena sama-sama memandang di situ ada Rasulullah. Ya kan? Abdullah bin Abbas, para sahabat ini pernah gorobahnya Rasulullah. Abdullah bin Abbas ini mencium tangan salah seorang sahabat. Maka ujar sahabat ini, jangan, pian ini keluarga Rasulullah, ya kan? Tapi ujar Abdullah bin Abbas, artinya pian itu ini sahabat Rasulullah. Nah, artinya bukan saling menghinakan, bukan saling merendahkan, karena memandang sama-sama di situ ada Rasulullah sallallahu. Musahadahnya langsung kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang penting kita di acara-acara semacam itu, ini penting dulu mahabbahnya dulu, ya kan? Makanya kita banyak membaca sejarah. Ini Habib Ali ini nantilah sedikit kita bercerita kenapa Habib Ali ini mengarang. Di antaranya kenapa sering mengarang Simtud Duror, makanya dinamakan As-Simit Ad-Duror, untayan mutiara. Makanya di sini kalau kita memahami itu sedikit-sedikit ada paham, alhamdulillah. Itu kata-katanya puitis sekali, luar biasa, indah sekali. Habib Ali ini memuji, menceritakan Rasulullah SAW. Ya kan? Kenapa? Nah, ini karena rasa, ini minta maaf kita gambarkan, ini gambaran aja banget. Seseorang kalau jatuh cinta, yang paling nyamannya kasarnya, kasar beginian, ya Allah, orang jatuh cinta lawan seseorang atau sebaliknya, ya Allah, makanya tuh menjaman baharinya Allah, zaman bahari itu orang bahasa suratan, menulis surat pesan kekasihnya, ya Allah. Nah itu artinya kada belajar kan, timbul kata-kata yang indah tuh keluar, ya Allah. Engkau laksana ini, laksana itu, laksana kada rabah, kada ambil. Ya, nah artinya itu kan, insya Allah pernah aja mengalami ada kata-kata itu keluar indah-indah itu. Ya, sebagaimana Laila Majnun. Ya Allah, tahunya Allah mendengar kisah Laila Majnun itu, ya kan, sampai tergila-gila dengan kekasihnya. Ya kan, Laila begininya, Majnun itu lakinya. Sampai-sampai apa? Ujar si Qais, lakinya itu namanya Qais. Digalari Majnun itu karena gila karena apa? Gila karena kekasihnya tadi, ya kan? Sampai-sampai disebutkan dalam sejarah itu pernah Qais ini
Itu datang tak kais ini apa memandi seekor anjing. Anjing itu dimandinya, dibarinya minyak harum. Pokoknya bahasa kita tuh diharagunya benar, dimuliakannya. Mandi, kasih makan, kasih minyak wangi, ya kan? Maka orang-orang kampung yang melihat kelakuan si kais ini, wah jalan kampung hikam ini kaisnya. Semoga tambah sehari tambah banget gilanya. Tambah sehari tambah banget gilanya. Sudah apa babi behemat mau urusi anjingnya. Ya, nah maka apa ujar si kais? Wah, ikam udah tahu, ya kan? Ikam tahu lah. Ujar kais sesungguhnya anjing ini ujar kais pernah masuk ke kampung kekasihku Laila. Dan kedua mata anjing ini pernah memandang rumah kekasihku Laila. Nah itu aja sebabnya anjing itu pernah masuk dan pernah memandang kampungnya Laila. Makanya muliakan anjing ini bukan karena anjingnya, tapi karena memandang kepada kekasihnya tadi. Nah begitu juga kita kalau cinta kepada Rasulullah, ya kan? Kita mau melihatnya, minta maaf, sedikit biasa ahlul baitnya, ada nangka ini, ada nangka itu, apalnya nih, ya Allah. Lalu kita bencilah, jangan. Itu ujian bagi para muhibbin, para pecinta, ya Allah. Karena abah itu sendiri manusia. Mereka ada maksum, yang maksum cuma Rasulullah SAW. Nah kalau orang tuh bujur-bujur musyahadahnya memandangnya kepada Rasulullah, insya Allah orang bukan berubah. Tapi orang amunnya terpandang dari gawian, kelakuan, jangan ini banget pada aku habis ini aja. Ya Allah memandangnya tadi akalnya. Tapi kalau orang memandang zatiahnya, ya Allah makanya si kais tadi tuh anjing aja tuh. Artinya sesuatu artinya apa di dalam Islam itu apa najis, ya kan? Bahkan ini muliakan bukan karena si anjing tadi, akan tetapi karena memandang kepada kekasihnya. Nah itu orang-orang kalau sudah apa kuat mahabbahnya itu, pandangannya itu langsung kepada orang yang dicintainya. Jadi ada menggaduhi lagi, makanya pernah juga disebutkan dalam riwayat kayak kita. Ini sersan aja, serius tapi santai. Ya, bagian tegang gini, nunggu pendarnya namanya. Ya, ini insyaallah bulan ini kada asing deh bang, wajah-wajah ini. Ya, bulan seberang ya. Insyaallah. Alhamdulillah kumpulan gua awaskan dari sini. Dan salah satu apa? Sangat disebutkan di dalam riwayat itu dalam satu sejarah, Kais ini pernah juga melewati orang-orang yang lagi sholat, orang lagi sembahyang, beberapa orang lagi sholat, lalu Kais ini datang. Tiba-tiba si Kais ini duduk di hadapan orang yang sholat tadi itu. Bayangkan kita nih sembahyang, ada orang menghadapin yang itu, nah, otomatis kan kita ini sholat kan ada khusyuk. Orang tadi melihat ini Kais malah hadapin orang sholatnya, dihadapinnya gitu. Lalu orangnya bahasa itu tuh bahancam, tuntung sembahyang. Lalu juru orangnya, wahai Kais, kenapa lu bilang ikam nih mahaur kami yang lagi beribadah kepada Allah, kami lagi sembahyang, lagi sholat, kenapa ikam mengganggu kami? Ya. Lalu ujar si Kais ini, apakah kalian ini benar-benar artinya bercinta dengan Allah? No. Pertanyaannya dahsyat. Apakah artinya kalian ini benar-benar menyembah kepada Allah? Ya kan? Kami ujar ini, itu kan melihat aja kami sholat, ya kadang ujar Kais, bujur aja setiap kalian sholat, akan tetapi ujar Kais hati kalian ini lalai, hati kalian kada benar-benar mencintai Allah. Ya, coba aku ujar Kais, ini orang gila aja nih, tapi orang yang dalam riwayat itu orang soleh juga. Nah cuma ini yang paling nyaman kita olah gambaran itu masalah mahabbah ini seperti itu, orang-orang yang jatuh cinta, ya kan, artinya ya tadi laki-laki kepada wanita itu lebih apa gambarannya yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari ini, nah, ya kan. Amun aku ujar Kais, aku ini apabila hatiku sudah hendak wadah menuju ke kasihku Laila, ya kan, hatiku ini condong kepada Laila, atau aku nih hendak ke kampungnya Laila, aku ujar Kais kada bagaduh lagi nang di kiri kanan muka belakang ada nang sembalit ke apa itu kah ini, ya kan, hatiku tetap
condong kepada kekasihku. Nah sedangkan ikam tadi dia ujar kais, artinya hati kamu berubah. Kenapa kamu ngaduhi aku? Jaga ikam benar-benar artinya beribadah kepada Allah, bercinta dengan Allah. Ikam gak ada terpengaruh walaupun melihat aku ujar kais. Nah, ini gambaran orang-orang yang dimabuk cinta, kan? Makanya ada namanya Majnun. Bahkan Habaib kan ada Habib Abu Bakar As-Sakran. Sakran itu kan dalam bahasa itu artinya mabuk. Nah, tapi beliau mabuk cinta, mahabbah, mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa ini bahasa kitanya orang yang karam atau orang yang majdub. Majdub itu kan memang asik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun juga Habib Ali mengarang maulid ini karena apa? Karena kerinduannya, karena rasa cintanya kepada Rasulullah, lalu menuangkan isi hatinya di dalam kitab ini. Sama seperti kita tadi. Dan Habib Ali ini mengajak kepada kita, memperkenalkan. Makanya Habib Ali nanti Habib Ali maulid ini akan tersebar ke seluruh dunia. Dan benar ini dibaca di mana-mana. Dan kita alhamdulillah di Kalimantan ini luar biasa. Ya kan, majelis-majelis maulid dibaca kalimat di mana-mana. Ya kan, karena apa? Karena Habib Ali ini mengarang kitab ini bukan karena nafsunya, karena memang cintanya kepada Rasulullah. Bahkan ketika sedang mengarang itu Rasulullah hadir, dan ujar Rasulullah langsung membimbing. Ujar Rasulullah, "Uktub ya Ali, tulis ya Ali." Nah, Rasulullah biasa. Makanya ini satu kata-katanya itu luar biasa. Kalau orang biasa kalau mengarang-arang, ya kan, walaupun orang ahli bahasa Arab, ya kan, ini memang itu namanya sir, rahasia, ya kan, daripada Habibuna Muhammad SAW. Maka kerinduan Habib Ali ini, rasa cintanya, lalu seakan-akan beliau, bukan seakan-akan, dan beliau mengajak kepada kita, mengenalkan kepada kita siapa itu Habibuna Muhammad dengan dakwahnya melewati kitab ini. Nah, walaupun kita ini lah, minta maaf mungkin ada yang paham sedikit bahasanya di sini, ada yang kada paham, itu pun kita tetap asik, ya kan? Ada orang yang sampai mendengarkan maulidnya, ada yang menangis, kada tahunya ini, kada paham padahal apa yang didengarnya, apa yang dibacanya, tapi menangis, ya kan? Nah, karena itu adalah sentuhan sir daripada mahabbah tadi. Makanya para sahabat Nabi itu luar biasa. Kalau sahabat-sahabat Nabi itu juga di dalam kecintanya kepada Rasulullah itu melebihi segalanya, ya kan? Melebihi kepada anaknya, istrinya, hartanya, bahkan nyawanya sendiri. Disebutkan An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Makanya sahabat Nabi ini tidak main-main. Para aulia, sahabat Nabi, para aulia, Habib Ali diikuti para aulia, para ulama, ya kan, guru kita, guru sekumpul kayak apa? Kita melihat haulnya. Manusia itu datang dan berbondong-bondong, ya kan? Contoh nang parah aja nah. Kita menyaksikan seberatan itu kan amun karena cinta, karena mungkin orang hapon belapah, buyuh-uyuh membawa anak halus, ya Allah, mengeluarkan tenaga, harta, macet, apa segala macam, ya. Nah, itu sebenarnya karena mahabbah, karena cinta. Diikuti para aulia, wassalihin, guru-guru kita melihat di hadapan sekarang, kita menyaksikan bagaimana kemuliaan beliau, ya kan? Kenapa beliau sampai memiliki derajat seperti itu? Ya, karena beliau membesarkan Rasulullah SAW. Ittisal hubungan yang kuat kepada Habibuna Muhammad SAW. Jadi apabila orang membesarkan Rasulullah, orang itu pasti besar. Orang yang membesarkan, mentazimkan ahlul bait, orang itu pasti besar. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu aja tuh, orang yang tawadhu kepada sesama manusia, itu Allah angkat derajatnya. Apalagi orang-orang yang tawadhu kepada orang-orang soleh, kepada ahlul bait Nabi, bukan hanya tambah hina ada, tapi tambah Allah angkat derajatnya, ya. Sampai-sampai Habib Ali Habib Ali ini menyatakan di situ, taswiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bi hadzal nuril mubin. Di situ disebutkan taswiqan itu Habib Ali, orang yang sudah rindu, orang yang sudah cinta itu ketika disebutkan nama kekasihnya, maka orang itu taswik ini sangat rindu yang luar biasa.
Bahkan orang tersebut sampai bisa tergila-gila dengan orang yang dicintainya. Mendengar nama kekasihnya, itu orang tuh hendaklah berjumpa dengan kekasihnya yang didengarnya tadi itu. Nah itu hakikatul mahabbah, hakikat mahabbah yang Allah berikannya. Nah ini sedikit aja kita malam ini adalah kultum aja. Ya, intinya apa, niat kita seberataan, mudah-mudahan istiqomah. Sahibul bait khususnya nih, sahibul bait ini orang artinya nang terberat pada nang datang. Nah ini datang jauh-jauh jujur aja, ya kan? Tapi kita kada membawa apa-apa. Kita cuma datang awak aja bahasa kasarnya kan. Nah orang-orang nang artinya nang menyiapkan tempat itu orang berjuang dengan hartanya, dengan tenaganya, ya kan? Nah kita membantu dengan tenaga kita, ya kan? Jangan bahasanya membanyaki orangnya barang, ya kan? Nah jadi itu deh, kita jangan memandang oh ini si fulan atau misalnya orang ini guru kadang ya, jangan memandang seperti itu, ya kan? Kita memandang ini kita sama-sama memuji Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'ala ya Allah bi barakatihim wa hadina husna zuhurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abati min al-fitani sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini saja yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridho. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.